Pak Mahmudi, Kabupaten Asami kan kalau orang melihat isinya, opo gitu kan. Karena mungkin belum ada yang tahu apa toh Bages Bangkol itu apa itu Pak? Bages Bangkol kepanjangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintang. Oke. Artinya kan malam ini kan yang sangat diperlukan Bages Bangkol ya, artinya kan supaya tidak golput atau gimana nih Pak? Ya memang Bages Bangkol salah satu tugasnya adalah melaksanakan pendidikan politik bagi seluruh warga Indonesia. Bangga jadi pemilih? Yes, pasti! Tepuk tangannya. Terima kasih. Hari ini, Jumat 20 Oktober 2023, syukur Alhamdulillah kita dapat hadir dalam acara Fokus Group Discussion Pendidikan Politik bagi Generasi Muda di kalangan pelajar Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren dengan tema Upaya memperkuat peran generasi muda dalam ikut berpartisipasi pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Pada hari ini kami mengundang para pemilih pemula kelas rata kelas 12. Ini adalah sangat penting agar nantinya dapat menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih pula agar menjadi pemilih cerdas harus mampu mengedepankan rasionalitas, bukan emosional atau terprovokasi oleh isu hoak. Untuk itu penting dalam FGD ini kita kupas tuntas bagaimana membentuk karakter pemilih pula yang lebih cerdas dalam menggunakan hak pilih, karena suara kita menentukan masa depan bangsa. Jadi pesan saya kepada semua pemilih pemula yang hadir malam ini, termasuk untuk Bapak Ibu semua yang hadir, yang sudah pemilih lanjut. Ada pemilih pemula, ada pemilih lanjut, tapi tidak lanjut usia. Pemilih lanjut artinya lanjutan, ya kan, pemilih yang terus melanjutkan. Termasuk saya juga pemilih yang lanjut. Ini adalah tugas besar kita, tugas besar untuk membawa Republik ini ke depan. Itu tugas besar kita. Jadi pastikan semuanya berpartisipasi di dalam kegiatan ini, jaga ketenangan, dukung semua proses yang sudah disiapkan oleh pengatur kegiatan dari pemilihan nanti, patuhi semua ketentuan, dan jangan lupa berikan suara Anda pada saat pemungutan nanti. Jalan-jalan ke Padangan. Lanjut ke jembatan Sosrotilogo bersama sahabat tercinta. Bersama saya Osana, kita akan ikuti diskusi malam hari ini dengan luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Ketika tadi pagi saya ditelepon oleh Mas Falah, Mbak Osah, mohon saya dibantu untuk memandu jalannya Fokus Group Discussion malam hari ini. Saya tanya dong, materinya apa Mas? Dijawablah, pendidikan politik. Istimewanya, audiensnya siapa Mas? Kawan-kawan muda Bojonegoro. Yang bisa dibilang siswa-siswi Madrasah Aliyah dan juga Pondok Pesantren, ya. Kami dari pihak kejaksaan juga dari pihak kepolisian negara, ini kami bisa disebut biasanya aparat penegak hukum atau APH. Ya,
artinya memang kami juga mengawal pelaksanaan dari pelaksanaan pemilu ini, karena pemilu tadi disampaikan oleh sangat jelas oleh Bapak PJ Bupati dari proses tahapan baik dari adik-adik pemilih, kemudian bagaimana pelaksanaannya sampai tadi sudah digambarkan juga di dalam tampilan tadi efek dari pembangunan dari pemilihan-pemilihan yang sudah dan akan ke depan nanti. Nah, kami selaku APH ini memang tergabung kalau terkait dengan penanganan perkara pemilu ini di Gakumdu. Jadi sentra Gakumdu yang ada tergabung dengan Bawaslu. Nanti soal materi semua sepertinya kok lebih luas lagi, lebih gamblang lagi nanti dari rekan-rekan dari Bawaslu dan KPU. Jadi nanti kami tergabung di dalam penegakan hukum terpadu di bawah wadah dari Bawaslu. Kami nanti bertempat di sana juga dengan pihak kepolisian. Jadi mengawal pelaksanaan pemilu ini baik dari tahapan awal sampai nanti menjelang akhir. Misalnya nanti dalam perjalanannya dari pihak Bawaslu itu menerima laporan terkait dengan adanya pelanggaran atau mungkin tindak pidana dalam proses penanganan pemilu sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan beberapa perubahan terkait dengan pemilu. Juga mungkin nanti banyak peraturan-peraturan Bawaslu juga KPU yang memang mengatur terkait itu. Nah, kalau kami nanti lebih kepada proses bagaimana penanganan bila terjadi pelanggaran. Jadi kami yang tergabung dalam Gakumdu tadi, kami bersama-sama nanti menerima laporan, kemudian mengkaji apakah memang ini masuk dalam kategori pelanggaran atau adanya tindak pidana. Dari proses tadi Gakumdu Bawaslu, kemudian nanti kalau itu masuk kategori tindak pidana ditindaklanjuti di awal itu oleh pihak penyidik. Itu juga kami sudah saling berkoordinasi supaya tidak ada bolak-balik dalam proses penanganan perkara. Dari pihak penyidik nanti sekiranya sudah selesai pemberkasannya, kemudian diserahkan ke kami selaku jaksa penuntut umum. Kalau sekiranya nanti memang sudah koordinasi di awal sudah bagus, dengan segera kami menerima tahap 2 dari pihak penyidik. Kemudian kami dengan segera juga melimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan proses selanjutnya. Jadi, di sini betul bahwa kepolisian adalah untuk mengawal, kemudian bagaimana membuat situasi pada pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan aman, tertib, dan tentunya tidak terjadi hal-hal yang yang tidak diinginkan sehingga pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan damai dan kondusif. Karena dengan pelaksanaan pemilu yang damai kemudian sejuk ini akan memberikan pembelajaran kepada adik-adik kita bahwa pemilu atau politik itu sebenarnya apa yang disampaikan tadi sebuah ide atau gagasan untuk merubah pemerintahan ini menuju ke lebih baik. Nah, maka dari itu manakala pelaksanaan pemilu ini tidak berjalan dengan baik, ini tentunya akan memberikan pembelajaran bagi adik-adik kita nanti. Oh, ternyata pemilu itu tidak seindah yang kita bayangkan, kan seperti itu. Kira-kira yang sekian hadir di sini sudah pernah ada yang menjadi pemilih enggak? Belum pernah? Jadi besok ini adalah pengalaman pertama mencoblos. Oh, kalau mencoblos atau mencontreng kira-kira nanti ya. Oke, pertama kali pengalamannya menjadi pemilih ya. Oke, ini mic-nya, oke. Nah, untuk langsung saja karena kita juga sudah agak lama di obrolan penyampaian materi ini, teman-teman dari tadi tuh penasaran seperti apa sih pemilu itu yang mungkin juga khususnya ada di Kabupaten Bojonegoro sebagai pemilih pemula. Mungkin teman-teman perlu tahu pemilu itu apa dan siapa penyelenggara pemilu. Silakan Bapak. Pemilu ini merupakan satu proses demokrasi yang ini menjadi karakter ciri khas khusus dari demokrasi itu adanya terselenggaranya pemilu. Jadi pemilu itu tidak hanya sekedar kita rutinitas dalam waktu 5 tahunan. Saat Indonesia kemudian memilih menjadi negara demokrasi, maka ciri khas yang ada di negara demokrasi itu adanya pemilu. Di pemilu itu sendiri di dalamnya bertujuan untuk memilih mengganti kepemimpinan ini secara damai tertib. Terus kemudian dari situ itu tidak implikasi dari kepemimpinan yang kita pilih itu seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak PJ. Jika Indonesia pada 2045 kira-kira 20 tahun yang akan datang, ini sudah menjadi tugas kita dari sekarang untuk menjaganya, misi, visi, impian kita ke depan, bahwa negara Indonesia akan menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Ini adalah cita-cita kita yang harus kita kawal melalui proses pemilu. Dengan begitu, pemilih pemula
adalah bagi kami, bagi KPU dan Bawaslu, ini adalah pemilih-pemilih yang masih sangat rasional, tidak mengedepankan transaksional dalam memilih pemimpin. Jika pemimpin yang kita pilih ini adalah pemimpin yang memiliki kredibilitas tinggi, insya Allah cita-cita kita seperti yang disampaikan oleh Pak PJ akan berhasil. Begitu Mbak Ocha. Melihat pemuda saat ini, apalagi teman-teman yang khususnya pemilih perdana ini mempunyai prospek yang tinggi yang dikatakan kawan saya Mas Firin tadi, yaitu pemilih yang masih fresh. Bagaimana pemilih fresh ini berarti masih clean kalau saya bilang. Pemilih pemula saya yakin informasinya itu banyak dari dunia digital. Untuk itu ini juga menjadi peran Bawaslu sebagai pengawas pemilu untuk bagaimana politik hoax, politik sara yang sekarang sudah kita bilang itu seperti anak kandung pemilu kalau hoax itu. Jadi pasti ada disinformasi atau berita-berita yang sekiranya itu hoax. Teman-teman pemuda semuanya ini harus mampu untuk memfilter. Kalau kita secara akademisi itu banyak teori yang bisa untuk menangkal itu. Salah satunya biasanya kita sebut pre-banking, yaitu teman-teman semuanya ketika menerima sebuah informasi, yang pertama yaitu recheck sebelum ke Gojek katanya gitu. Nah, kita recheck dulu sebelum ke Gojek. Artinya apa? Bagi teman-teman semuanya pemilih pemuda di sini, pemilih pemula, pemilih perdana, cek apakah itu benar apa tidak. Di mana ngeceknya? Banyak sekali. Di sini dari Polres juga sudah ada cyber. Kemudian dari Kominfo, di sini ada Kominfo juga. Di situ juga ada platform-platform yang bisa kita cari sumbernya, atau di kanal KPU dan Bawaslu juga sebagai sumber utama bagaimana penyelenggaraan pemilu yang sah. Nah, pastinya teman-teman semua yang ada di sini pernah mendengar desas-desus mengenai money politik. Nah, dan saya izin bertanya menurut sisi pandang narasumber, bagaimana kita sebagai generasi muda, sebagai pemilih pemula dalam menyikapi adanya money politik yang mungkin nantinya oknum-oknum tersebut akan memilih sasarannya, yaitu kita-kita ini sebagai pemilih pemula. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu apa perbedaan dari kampanye dan money politik? Karena seperti yang kita tahu bahwa pada kampanye tersebut terkadang memberikan kaos, botol dan lain sebagainya yang mana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 28 tahun 2018 yang mana maksimal barang yang diberikan tersebut senilai 60.000. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini tadi sudah dijelaskan dan sekarang ingin diperjelas. teman-teman semuanya, karena ini pasti kan melek digital semuanya. Iya. Pantau terus sosial media KPU dan Bawaslu, karena di situ adalah sumber informasi yang sah. Iya. Yang sebagai penyelenggara pemilu, tahapannya sejauh mana, bagaimana prosesnya, kalau ada politik uang bagaimana. Nah, spesifik tentang politik uang ini, money politik ini, saya akan kembalikan kepada Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, bahwa apakah harga diri jenengan semuanya bisa dibeli dengan uang itu? Bisa apa tidak? Nah, jawabannya ada pada diri teman-teman. Jawaban itu sebagai komitmen kita bersama ya. Bagaimana nanti kalau ada politik uang, laporan saya. Berarti kalau sekedar terima botol, kaos, boleh ya Mas? Saya coba merevisi sedikit tadi. Sebenarnya sekarang itu ada PKPU 15 Pak ya. Dan diperbarui lagi di 20. PKPU 15 di 20. Nah ya, 15 dan 20. Diatur di situ adalah kalau hanya memberi botol, kaos itu boleh. Asalkan kalau diakumulasi, nanti dikoreksi Pak, diakumulasi itu tidak lebih dari 100.000. Jadi bukan 60.000 ya, sudah 100.000 boleh. 100.000 inflasi. Kalau 2019 kemarin 60.000, sekarang 100.000. Kalau tidak lebih dari itu, maka itu boleh. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall.